Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Ba'd. Suara aman semua? Suara teman-teman? Suara jernih, normal? Ya, normal. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Ya. Oke. Sebagaimana biasa teman-teman, sambil nunggu teman-teman yang lain, ada yang perlu diperdalam, dipertajam, dikembangkan, dan seterusnya, yang masih ragu dan seterusnya, kita persilahkan. Sambil nunggu teman-teman yang lain, kita persilahkan. Maka silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa merasakan pertemuan dengan Allah? Apakah cukup dengan ilmu, kemudian tambah perbuatan baik, kemudian menjaga perasaan hati dan pikiran serta sadar total ke Allah? Bagaimana cara merasakan? Ada pertanyaan yang bagus dari teman kita, bagaimana cara merasakan Allah? Begini teman-teman, ini sebetulnya udah pelajaran cukup ini ya, jauh ya. Tapi sejenak saya jawab begini. Teman-teman, untuk bisa merasakan Allah, langkah pertama harus bersih pikiran. Pikiran dikatakan bersih, pikiran ini sudah diberi kemampuan oleh Allah mengenolkan pikiran khusus pada Allah. Jadi pikiran sudah bisa terlepas dari alam angan-angannya, angan-angan yang liar. Ayam, alam bayang-bayangnya. Jadi pikiran sudah bisa tunduk, khudur ke Allah. Bisa nol. Bisa sujud. Bisa khudur ke Allah. Khusuk ke Allah. Nah, ini butuh proses. Teman-teman, ini butuh proses. Prosesnya ya nanti zikirannya ya, laku tauhid dalam 24 jamnya ya, keistiqomahannya iya. Jadi saling melengkapi nanti. Margono. Jadi pikiran harus nol. Nol itu artinya harus zero ego. Oke. Siapapun sebelum zero ego akan tidak bisa merasakan Allah lewat rasa. Oke. Yang kedua hati. Hati harus sudah terlepas dari alam rasa, kembang-kembang rasa. Sudah nggak ada ngerasa ini itu, ngerasa pintar, ngerasa alim, ngerasa nasabnya bagus, ngerasa ganteng, ngerasa cantik, ngerasa faham, ngerasa hafalan ayat Qur'annya banyak, ngerasa hafalan hadisnya banyak, ngerasa S1, S2, S3, ngerasa banyak pengalamannya, ngerasa kaya, ngerasa harus hilang dari hatinya. Karena itu bagian dari kotor-kotornya hati. Tidak duduk pada tauhid. Gitu. Nah, kalau pikiran sudah seperti itu keadaannya, nol, hati sudah nol, berarti nol itu maksudnya sudah bersih tunduk ke Allah, dan hati bersih tunduk ke Allah, sehingga pikiran dan hati selaras, seirama, satu nada, gitu teman-teman. Saat itulah nanti teman-teman akan diberi momen oleh Allah dalam zikir khususnya terutama, dan juga zikir umumnya nanti teman-teman akan diperkenankan oleh Allah dengan pengalaman spiritual dari hati yang zero tunduk ke Allah tadi, sudah tidak ada rasa apapun tadi, kemudian pikiran zero, tidak ada
angan-angan apapun kecuali ketundukan pada Allah. Kalau dua ini sudah beres, titik tertentu, rasa itu akan oleh Allah dibawa nembus ke relung hati yang sangat dalam. Gitu prosesnya. Nanti ini biar tahu dulu deh, ya. Kalau rasa oleh Allah sudah dimasukkan karena sudah melewati alam ego, ego duniawi, ego kedirian, ego keilmuan, ego materi, semua sudah diletakkan, disandarkan, ditiarapkan. Jadi menghadap ke Allah benar-benar telanjang bulat, nol, zero, nggak ada apa-apa. Saat itu hati pikiran dijalankan oleh Allah masuk ke relung hati yang dalam. Begitu prosesnya, Pak Margono. Masuknya rasa ke relung hati yang sangat dalam, ya toh? Nah, di situ nanti diri diberi paham oleh Allah tentang rasanya Allah itu kayak apa. Kalau teman-teman belum diperkenankan Allah masuk ke sini nggak akan bisa. Rasa itu hanya dalam bayangan teman-teman dulu awalnya, nggak apa-apa, begitu prosesnya. Oke, lah kalau nanti rasa oleh Allah sudah dimasukkan ke relung hati yang terdalam, saat itu rasa dari kita unsur dimensi kehambaan masuk ke samudra rasa hidup, rasanya Allah. Nah, di situ nanti akan terjadi namanya kekhusyuan total, kefanaan total. Nah, saat itu diri akan diberitahu oleh Allah. Begini loh rasanya ketemu aku. Tapi ini kan nggak bisa diceritakan ke sembarangan orang. Tapi teman-teman punya peluang yang sama di hadapan Allah untuk bisa sampai ke sini. Yang penting belajarnya benar, laku zikirnya benar, laku tauhidnya benar, istiqomah. Insya Allah sama-sama dapat peluang untuk sampai sini. Emang idealnya setiap orang Islam, setiap orang beragama sampai titik ini. Nah, tapi kita belum bisa terangkan lebih jauh sampai sini dulu, Pak Margono, untuk dapat rasa itu. Nanti prosesnya seperti ini. Nah, proses untuk bisa masuk ke sini, ya teman-teman harus membersihkan hati dan pikiran dulu. Nanti kan ada ilmunya diberi semua nanti. Ya, udah ini dilewatin dulu. Sementara laku tauhidnya semampunya harus laku dalam 24 jam. Setiap melakukan apapun harus duduk pada fondasi tauhid. Itu aja yang teman-teman lakukan sementara ini. Itu aja udah bagus ya. Oke, begitu ya Pak Margono ya. Ya, itu rasa itu nanti rasa yang excellent, yang rasa yang sudah nggak bisa dibahasakan, rasa yang nggak bisa digambarkan. Pertemuan rasa tertinggi hamba dengan yang masuk ke samudra ketauhidan itu, itulah rasa tertinggi. Oke, yang sekaligus itulah namanya imannya, syahadatnya, bahasa sederhananya ini sudah ketemu langsung dengan yang disaksikan, yang menyaksikan dan yang disaksikan sudah ketemu dalam zona rasa tadi. Tapi ini nggak bisa dibahas lebih dalam lagi, teman-teman juga belum akan sanggup dikasih kajian ini lebih dalam. Tapi sementara seperti itu gambarannya. Ya, oke. Sifatnya ghaib. Ya, ghaib. Ya, oke. Dah. Ada lagi yang lain kita persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Bertanya Ustaz. Kan ada sebagian ulama ya yang bersyiar berdakwah, tapi dengan mungkin karena keilmuannya sudah tinggi, jadi tidak perlu menyampaikan, tapi orang yang ada di sekitar itu bisa merasakan gitu, bisa meroso, dalam arti merasakan energinya bahwa mengutamakan ketaatan, tawakal, kemudian mengingat Allah seperti itu. Ada sebagian ulama kan yang bisa seperti itu gitu kan, Pak Kiai. Nah, bagaimana gitu? Kita itu tidak banyak bicara gitu ya dengan menyampaikan yang benar dan yang salah gitu ya. Tapi dengan
dengan sikap diam itu sekitar atau orang-orang yang ada berdekat kita itu bisa merasakan, bisa merosot yang ingin kita sampaikan gitu loh. Gimana ya Pak Kiai supaya kita laku tauhid kita itu tidak dalam arti mubazir, dalam arti kata ya, banyak yang sudah disampaikan tapi nggak ngena-ngena juga gitu loh. Bagaimana Pak Kiai? Oke. Untuk bisa. Kalau itu menyangkut metodologi ya, menyangkut metodologi ya, tidak ada yang salah. Ya, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita masing-masing punya eranya masing-masing. Oke? Masing-masing punya lingkungannya, miliunya masing-masing. Oke? Masing-masing punya medan sebab akibat masing-masing. Nanti ulama yang diem doang langsung ngasih zikiran-zikiran juga banyak kritik kelemahannya. Dasar-dasar tauhidnya belum mapan kok tahu-tahu sudah. Nah, jadi dan itu juga efeknya sangat tinggi. Kalau saya dalam pengalaman spiritual saya harus ngerti ilmunya sehingga batasan-batasannya ngerti. Nggak kayak orang buta. Oke? Dan itu metodologi, tidak ada yang salah. Oke? Ulama siapa, ustadz siapa, syekh siapa, ngambil metodologi bagaimana dengan medannya masing-masing. Oke? Itu masing-masing orang sudah punya feeling, sudah punya nurani, sudah punya apa namanya pemikiran harus bagaimana aku bersikap. Bisa dimengerti ya? Berbeda menghadapi orang kampung dengan agak kota juga berbeda. Nah, apalagi ngadepi kota besar berbeda juga. Udah diomongin jelas saja masih banyak yang badung. Tahu badung ya? Apalagi langsung sini, amalin ini. Nggak bisa. Oke, teman-teman? Bisa dimengerti? Masing-masing ulama punya strategi berbeda. Dan ulama itu masing-masing ngerti apa yang harus dilakukan. Oke? Aku ada di mana? Bisa dimengerti? Jadi tidak ada yang salah. Kalau ada yang mandang kelemahan kelebihan itu biasa, kelemahan kelebihan mah biasa, bisa dimengerti. Saya kan orang akademis, saya orang pesantren. Saya alhamdulillah sudah belajar di dalam dan luar negeri. Saya ngerti warna pesantren, saya ngerti orang awam Indonesia. Saya ngerti orang Jakarta, kayak apa, mengapa, bagaimana. Oke? Sehingga kita juga punya strategi sendiri untuk itu. Hatinya harus diisi dulu, pikirannya diisi dulu, diberi pondasi dulu. Kalau hanya ngasih ilmu just sampai Allah juga tidak semudah itu. Karena di sana banyak gangguan dari setan, iblis, jin, dan seterusnya. Manakala pondasi-pondasi tauhidnya tidak mapan, juga sangat rentan. Bisa dimengerti teman-teman? Ya, maka ini zona ilmu syariat satu sisi. Biar teman-teman pondasinya kuat. Oke? Saya termasuk, mohon maaf loh ya, saya termasuk orang yang dalam pengalaman saya merasa kurang pas. Ada orang nih amalkan ini begini. Itu apalagi di tingkat perkotaan juga banyak yang nolak. Apa-apa nih? Langsung beban-beban begini. Jadi beda zona perkotaan dengan zona perkampungan juga udah beda. Oke, bisa dimengerti maksud saya? Iya. Jadi lebih kepada melihat audiensnya ya. Oh ya pasti. Semua zona dakwah akan seperti itu. Ya, seorang ustadz, syekh, ulama, kiai, mursyid, melihat siapa sih yang saya hadepin? Oke, kan ngerti potongan-potongan yang dihadepin, ya toh?
Iya, dikuatkan pondasinya dulu. Kalau pondasi sudah kuat, jalannya insya Allah lebih enak. Begitu. Lah, sudah diberi pondasi kok jalannya nggak enak. Pasti ada hal yang nggak beres pada masing-masing diri kita. Itu nanti harus dicari masalahnya. Oke, bisa dimengerti? Jadi untuk sampai kepada Allah, ke puncak tauhid, nggak sesederhana yang dibayangin oleh teman-teman juga. Bisa dimengerti ya? Yang mohon maaf, ikut thariqah ada muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, anaknya seorang raja. Jadi muridnya rajanya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Punya murid seorang pangeran, anaknya raja. Dia 20 tahun belajar sama Syekh Abdul Qadir, ikut thariqahnya. Sudah 20 tahun hatinya kok nggak ada grek-greknya tadi. Yang dimaksud Pak Margono roso tadi sebetulnya. Bahasa tingkat tingginya buah kemakrifatannya. Sowan pada gurunya. Wahai guru, saya 20 tahun sudah ikut pengajianmu. 20 tahun juga saya mengamalkan amalan-amalan yang kau ajarkan. Tapi kok kayaknya nggak ada perkembangan yang berarti, guru. Nah, Syekh Abdul Qadir tersenyum. Ya, kamu pengen cepat sampai Allah? Iya, guru. Mau ngikuti nasihat saya? Siap. Ya. Lepaskan baju kepangerananmu, kopiah pangerananmu, sandal semua lepas. Kamu ganti baju yang jelek dan ngemis sampai saya bilang berhenti. Kamu nanti diludahin orang, dihina orang, nggak boleh balas satu patah kata pun. Yang ada kamu terima itu. Apapun respon dari orang, kamu harus menerima dengan legowo. Nah, terus. Nah, ini berlaku sampai 40 hari. Setelah 40 hari, anaknya raja ini, pangeran ini, ya pintar tentunya, anaknya raja pintar. Soal urusan logika, cerdas, dia pintar. Tapi 20 tahun, spiritualnya tidak ada perkembangan yang benar-benar excellent. Hanya tersumbat satu. Dia ngerasa wah dalam hatinya. Ilmunya mapan. Pengajian dengan Syekh Abdul Qadir 20 tahun. Ngajinya nggak cuma setahun, 2 tahun kayak kita ini. Apaan kita? 20 tahun ngaji. Ilmu tauhid. Dengan wali besar. Oke? Nah, baru detik-detik hari ke-40 dia ngemis. Dia sering diludahi orang, sering dilemparin kerikil batu oleh orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Baru dia nyadar, ternyata 20 tahun spiritual saya tidak mengalami kemajuan yang signifikan, hanya gara-gara tersumbat, tertutup, terhijab oleh aku ngerasa wah, ngerasa bangga, ngerasa oke, lantaran aku jadi anaknya raja. Coba. Mengerti teman-teman maksud saya? Mengerti maksud saya? Beresin hati tidak semudah yang teman-teman pikirkan. Oke? Ini muridnya wali yang paling besar di dunia. Keturunannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu gambarannya. Oke, nah berangkat dari situ kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Bisa dimengerti ya teman-teman ya? Ya, oke. Kalau teman-teman maunya cepat sampai Allah, itu nafsu namanya. Ngerti? Semakin dalam dirimu pengen cepat-cepat, semua yang pengen cepat itu setan namanya. Mengerti? Itu iblis halus, dorongnya halus. Lah, kalau hati yang belum jernih nggak akan mampu bedain ini setan tak, iblis tak, atau kesucian rasa dari Allah. Nah, begitu ini gambarannya begitu. Ada cerita berikutnya. Nah, setelah itu dipanggil Syekh Abdul Qadir setelah 40 hari. Bagaimana? Kamu sudah mendapat kesimpulan? Ya Allah, wahai guru, ternyata 20 tahun spiritual saya tidak mengalami kemajuan yang berarti. Ternyata hanya gara-gara tertutup
saya ngerasa wah, karena ngerasa jadi orang penting, anaknya raja. Nah, dengan aku menjadi orang gelandangan begini, wahai guruku, ternyata semua ego kebesaranku rontok total selama 40 hari saya laku jadi gelandangan ini. Saya difutuh oleh Allah, dibuka oleh Allah, sehingga saya bisa sampai rasa bagaimana duduk rendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Yang selama ini rasa ini nggak saya dapat, dan saya nggak ngerasa salah dengan sikap ini, wahai guruku. Berarti kamu sekarang sudah tahu kesalahanmu? Sudah, guru. Coba teman-teman, 20 tahun belajar dengan wali besar. Paham ini? Ya, oke. Dah, satu. Yang kedua, muridnya Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, dan banyak kitab yang beliau karang, kurang lebih 260 kitab. Lama sekali. Ngaji sama Imam Ghazali lama. Dikasih zikiran-zikiran, ijazah, arahan, kajian tauhid, sudah mapan sekali secara ilmu. Tersumbat spiritualnya. Sowan kepada gurunya, wahai guru, saya ada masalah, wahai guru. Ada apa? Saya sudah lama belajar dengan engkau. Saya faham, guru. Alhamdulillah saya ngerti, guru. Tapi saya merasa diri saya, hati saya, pikiran saya masih berantakan, ngambang terus. Belum sampai ke kesucian rasa dan kesadaran, guru. Sehingga aku belum bisa menemukan Tuhanku lewat rasa dan kesadaran itu, wahai guruku. Nah, Imam Ghazali jawabnya mudah, karena beliau udah orang alim, ya udah ngerti ya. Iya, kamu pengen ketemu Allah, kamu pengen sampai pada Allah, tapi kamu masih menyimpan bangkai di dalam dirimu. Oke, kamu ngusir anjing, tapi kamu ngusir anjing itu maksudnya ngusir setan, iblis, dan seterusnya. Ya, ini bahasa guyonan. Tapi sementara kamu masih nyimpan bangkai-bangkai daging di sekitar dirimu, di dalam dirimu. Bagaimana dirimu bisa sampai pada Allah? Apa maksudnya? Ya, kalau ingin sampai Allah, semua sifat jelek pada dirimu harus kamu lepas dari dirimu. Sifat sombong, sifat riya, sifat bangga, sifat pamer, sifat benci, iri, dendam, dan seterusnya. Bagaimana mau ketemu Allah, tapi dalam dirimu ada banyak bangkai. Sementara Allah itu suci dan dirimu masih banyak bangkainya. Baru setelah diberi arahan oleh Imam Ghazali muridnya, tersungkur, ya Allah, selama ini ternyata ini yang mengganjal saya, hubungan ruhiyah saya dengan Tuhanku, ternyata sifat-sifat jelek yang saya simpan sendiri. Aku ngerasa pinter, aku masih ngerasa sok banyak ilmunya, aku masih sok ngerasa gampang paham, aku sok ngerasa nasabku baik, aku sok ngerasa. Ternyata ini semua menjadi penghalang secara ruhiyah spiritual antara kesucian diriku dengan Tuhanku. Baru dia setelah itu beres-beres dirinya dengan baik, dan konon dalam cerita nggak lama kemudian atas konsultasi dengan gurunya tadi, dia mendapat kemudahan dari Allah. Itu teman-teman, bisa dimengerti ini? Novita Damayanti? Ya. Oke. Bisa dimengerti? Kalau Wali Songo dulu beda lagi, nggak banyak ceramah, tapi suruh tapa, suruh puasa. Karena eranya seperti itu. Teman-teman mau saya suruh puasa?
Saya tahu ya, soal puasa Senin Kamis aja nggak jelas ya kan. Iya, beda kalau Sunan Kalijogo diajari Sunan Ampel ya, apa namanya Kalijogo, tolong duduk di tepi sungai sini. Duduk sebelum saya ke sini, jangan pindah dari tempat ini. Kalau orang dulu nurut teman-teman. Oke. Sunan Ampel hanya perintah karena ngerti apa yang harus dilakukan. Ya, kamu Kalijogo, ya duduk di sini sampai aku datang lagi. Jangan pernah pergi dari tempatmu. Nah, ternyata Sunan Ampel ke situ lagi berapa tahun? 3,5 tahun baru ke situ. Ngerti? Berarti Sunan Kalijogo dididik oleh Sunan Ampel langsung praktikum kelas berat sekali. Mengerti? Mengerti ini? Maksud saya mengerti ini? Iya. Oke. Umumnya guru thariqah, mursyid thariqah pun juga macam-macam. Menerima murid mudah. Kadang jarang ketemu gurunya, kadang jarang ikut pengajian gurunya. Yang penting ngamalin dikirannya aja, fotokopi yang dibawa. Itu pun efek hasilnya juga kadang lama, bertahun-tahun nggak ngefek kok. Karena saya memandang satu sisi pondasi ketauhidannya kurang. Begitu? Kalau teman-teman kayak begini, wah enak sekali. Saya dulu andaikan jadi murid begini, wah senang sekali saya. Oke, diarahkan dengan enak. Tanya apa saja bisa. Enak, enak. Dikasih amalan, enak sekali itu mah. Kayak Masya Allah, kayak dikasih mutiara kilo-kiloan aja udah. Mengerti? Tapi belum tentu hal yang enak ini nanti teman-teman bisa jalan sesuai dengan mestinya juga. Nggak semudah itu. Tapi secara ilmiah teman-teman termasuk diuntungkan oleh Allah. Arahannya jelas, pondasinya jelas, nanya apa aja enak. Ayo, bisa dimengerti? Coba. Kalau di tempat-tempat tertentu baru nanya 1-2 aja, belum tentu kita berani. Nah, apa artinya? Alhamdulillah, bifadlillah kita oleh Allah diberi peluang yang ini. Nah, tinggal harapan kita ilmunya yang mapan, arahannya yang mapan, kemudian nanti teman-teman masuk zonanya ngamalinya yang istiqomah. Begitu. Tapi dijaga hati. Kita ini belajar ilmu hati, harus jaga hati. Paham ya teman-teman? Paham insya Allah semuanya? Ya, oke. Nah, Novita paham ya? Oke. Ya, oke. Yang lain silahkan, Mangga. Saya Pak Yai. Mangga silahkan. Nanti untuk pembersihan hati di laku tauhid ini nanti kita akan mengamalkan satu amalan ya Pak Yai ya. Iya. Terus satu sisi di Indonesia ini ada banyak thariqat muktabaroh ya Pak Yai ya. Iya. Nah, pertanyaan pertamanya, apakah kita harus mengacu ke thariqat itu atau cukup yang ringan-ringan, misalnya ringan tapi berbobot, misalnya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar gitu. Terus kalau pertanyaan kedua, kalau memang harus mengacu ke thariqat muktabaroh tersebut, itu cara milihnya yang tentunya cocok-cocokan ya Pak ya. Mungkin saya dengan Pak Margono cocoknya A, B, atau tidak. Itu bagaimana Pak Yai? Iya, jadi kalau Allah mah hanya merintahnya fadzkurullaha dzikran katsira. Ya, kamu zikir sebanyak-banyaknya. Banyaknya itu nggak ada batas waktu, nggak ada batas jumlah. Gitu loh, Pak Haris ya. Nah, faktanya kemudian di dunia ini ternyata Allah memberi banyak ilmu kepada orang-orang, tokoh-tokoh, ulama-ulama. Maka muncullah thariqah itu. Apakah harus? Harus sih enggak. Yang harus itu zikirnya itu. Gitu loh, ngerti nggak? Nah, kalau thariqah itu kan Allah ngasih ilmu kepada si A. Ternyata dengan ilmu itu benar-benar sampai. Nah, si A ngajarin ke muridnya ke muridnya, dan seterusnya begitu. Oke, itu semuanya sah, mangga.
Tapi intinya nanti adalah zikir kepada Allah. Sampainya hatimu dan pikiranmu, jiwamu kepada Allah. Pak Aris enaknya apa maunya? Ustadz, saya subhanallah lebih enak. Ya udah itu aja. Nanti milih sendiri enak apa enggak? Oh, gitu aja kok ribet toh ya. Jadi itu semua hanya kendaraan. Bacaan itu hanya kendaraan. Kendaraan tahu ya kendaraan ya? Tahu kendaraan ya? Endingnya bagaimana hatimu kelek ke Allah. Keleknya itu yang mahal. Oke? Bukan bacaannya. Bukan panjang pendek bacaan. Yang penting hudurnya hatimu, pikiranmu dengan bacaan yang dianggap relevan masing-masing. Enjoy, enak. Tesnya ke Allah itu loh. Keleknya itu loh. Yang akan kita cari. Kalau bacaan itu namanya jalan, thoriqah. Saya hobi istighfar, Ustaz. Ya udah pakai istighfar aja, kenapa? Oke. Oh, saya hobi pakai Al-Fatihah, Ustaz. Ya udah pakai Fatihah aja. Intinya hatimu, pikiranmu, iya. Tapi sebelum itu harus tahu metode yang lain kan nggak salah. Biar teman-teman pengalaman spiritualnya nggak cetek. Paham apa enggak? Ya, kalau pengalaman luas tuh kan enak. Oh, metodenya ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, oh begini, begini. Kalau nanti sudah pinter buat metode sendiri nggak apa-apa toh ya. Iya, yang penting bacaannya ya paling muter-muter itu aja. Allah, kalau nggak Allah, la ilaha illallah. Kalau nggak itu subhanallah, muter-muter itu aja. Endingnya hati sampai kepada Allah. Oke, bisa dimengerti? Ya, dah itu, Aris ya. Santai, aman, tenang. Yang penting kalau saya orangnya nggak saklek. Karena saya ngerti siapa yang saya hadapi ini. Ini potongan orang-orang kota kan orangnya gadu-gadu tuh. Ya. Yang ngadepinya harus gadu-gadu. Sama orang akademis diajak berantem ya siap, diajak apa aja siap. Jadi udah siap semua kalau saya siap tempur. Ya, bisa dimengerti ya teman-teman? Ya, gitu nanti Maris ya. Oke, yang lain? Yang persilahkan. Ya. Mangga, yang lain silakan. Sri Anita Tanjung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo. Halo, silakan, mangga. Ustaz, ya, yang saya rasakan begini Ustaz. Dari penjelasan Ustaz dari minggu ke minggu gitu, yang saya rasakan adalah makin meyakinkan saya bahwa saya butuh bimbingan, butuh nasihat gitu, dan makin menyadari bahwa belajar itu ternyata nggak ada akhirnya gitu. Benar. Waktu dekat lagi ikut kajian begini, saya merasa ya dekat gitu dengan Allah ya. Gitu. Kemudian bisa fokus gitu. Tapi setelah itu lepas itu, nah mulai ngambang lagi gitu kan. Gitu. Lepas lagi. Artinya gini ya. Yang saya sadari gini, pencapaian setiap orang itu ternyata ya tidak akan mungkin sama walaupun gurunya sama gitu. Dan saya akhirnya menyadari gitu. Bener nggak yang perasaan saya? Oh ya udah, kamu saya suruh belajar kata Allah karena memang kamu belum saatnya untuk menguasai ilmu itu gitu. Jadi saya mencoba menanamkan pemikiran itu di pikiran saya gitu supaya tujuannya saya tidak mudah menyerah gitu. Iya, tetap berusaha untuk belajar terus gitu. Oke, benar. Itu bagaimana Ustaz? Iya, sudah benar. Jadi teman-teman, orang bukunya sama, gurunya sama, jam belajarnya sama. Tingkat kefahamannya beda-beda apa enggak? Beda apa enggak? Beda. Iya. Beda. Nangkepnya rasa beda apa tidak? Beda. Iya, pengaruh ke kesadarannya beda apa tidak? Beda. Prakteknya, keberanian berprakteknya dan tensi prakteknya berbeda-beda apa tidak? Pasti berbeda. Tentunya hasilnya juga akan berbeda-beda. Teman-teman, Bu Anita,
tidak perlu sibuk dengan keberbedaan ini. Nikmatilah keberbedaan ini. Emang itu Allah pengen seperti itu. Oke? Yang penting dirimu, diri kita menikmati jalan spiritual kita masing-masing sembari mohon pada Allah, ya Allah terus bimbinglah hambamu ini. Karena yang bisa bimbing hanya Engkau saja ya Allah. Bisa dimengerti? Yang bisa bimbing orang sampai Allah hanya Allah. Kalau syekh, guru, ustadz, mursyid itu hanya mengarahkan secara keilmuannya saja. Oke, ilmu ya itu penting juga. Tapi setelah masuk ke dalam jiwa sana, ya Allah juga yang proses ya Allah. Gitu loh. Ya Bu Sri Anita. Nah, jadi santai, tenang, tenang. Kita masih dalam bangun pondasi terus ya. Jadi biar teman-teman ini nggak keropos. Kalau nanti hanya pondasinya nggak kuat, teman-teman ya keropos juga. Karena jadi orang nggak pinter. Kalau nggak pinter apa namanya? Bodoh toh. Nah, kalau jadi orang bodoh keropos. Gitu loh. Bisa dimengerti? Ya, oke, itu aja ya. Cukup maju terus. Terima kasih Ustaz. Nikmati perjalanan Bu Anita dan teman-teman. Yang penting maju terus sembari memohon pada Allah. Ya Allah, terus bimbing hamba ya Allah. Hanya Engkau yang mampu membimbing hambamu ya Allah. Terus berserah pada Allah. Kuncinya berserah pada Allah. Jangan kuayak kayak saya harus cepat. Itu mana setan namanya. Paham? Mencepat-cepatkan diri kayak gimana, itu setan, itu iblis. Kalau hati yang bersih, ya Allah, bimbinglah hambamu ini ya Allah. Kapan, di mana, itu urusan Allah. Diri nggak usah rewel, diri nggak usah ngatur Allah. Kalau diri ngatur Allah berarti yang jadi Allah apa diri? Iya, ya Allah saya pengen cepat. Kata Allah, ini nggak sopan banget yang jadi Tuhan itu apa gue? Iya, jadi nggak sopan, tapi nggak ngerasa sopan saking bolotnya hatinya. Kadang kita tuh begitu. Bisa dimengerti ya, Bu Anita ya? Oke, santai, tenang. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Emang tergesa-gesa mau kemana sih? Ya, mau kemana ya kan? Santai, tenang. Allah punya cara untuk menghadapi apa dan siapa. Ngerti apa? Iya, dah. Oke ya. Yang lain ada satu lagi, kita persilahkan. Ya, satu lagi. Terima kasih Ustaz. Mangga. Di kajian terakhir itu kan sesuatu selain Allah dalam beribadah itu kemarin disebut tauhid ya Ustadz ya. Benar. Termasuk di dalam adalah surga, kesuksesan atau pahala. Tapi yang saya bingung di ayat-ayat Quran dalil itu banyak yang menjelaskan tentang pahala. Ini 700 kali sekian itu. Iya. Bagaimana memahami itu ya Ustadz ya? Iya, itu mah benar, itu nggak usah diomong. Semua sepakat beriman 100%. Tapi imani kunci hatimu, ceklik dikunci. Tapi nggak harus didudukkan menguasai alam rasa dan sadarmu. Sehingga seakan-akan kamu berbuat baik itu yang kamu lihat di hatimu dan pikiranmu pahala dan surga. Kalau itu berarti hatimu, pikiranmu sudah menuhankan makhluk namanya pahala. Ini soal praktek dalam hati dan pikiran Pak Haris. Bukan kita nggak ngimani. Ini ada salah paham semua ini nanti. Kita semua iman, pahala iman, surga iman. Diyakini, dikunci rapat-rapat dalam kotak hatimu. Tapi urusan praktikum mendudukkan hati dan pikiran, alam hati dan pikiran hanya untuk wadahnya Allah.
Ngerti nggak nih maksudnya ini? Paham nggak ini? Iya, iya. Alam hatimu dan pikiranmu itu loh hanya untuk wadahnya Allah. Ini bahasa aja ini. Maka Allah bilang dalam hadis qudsi, langit dan bumi seisinya tidak sanggup memuat aku. Hanya hatinya orang iman saja yang mampu memuat aku, kata Allah. Paham nggak tuh ini maksud hadis ini? Paham nggak? Jadi saat kita beribadah, menghamba pada Allah, hati pikiran itu hanya khusus untuk Allah. Pahala, surga, bidadari, apa lagi itu? Bidadara ya. Diimani, dikunci dalam hatimu. Paham apa enggak? Jangan ditampil-tampilin. Jangan sampai muncul di alam rasa dan sadarmu. Motifmu tetap Allah. Motif tetap Allah. Tujuan tetap Allah. Rasa tetap Allah. Kesadaran tetap Allah. Target tetap Allah. Biar hatimu, pikiranmu sampai kepada Allah secepatnya. Biar iman cepat sempurna. Pengennya sampai Allah, tapi yang memenuhi hati dan pikiran pahala dulu. Nanti kalau udah masuk Ramadan kan pada gila pahala toh? Iya, iya. Nah itu. Tapi salah mendudukkan hati dan pikiran. Itu salah sendiri tah. Allah nggak ngajarin begitu kok. Ustadz aja kadang yang ngombral pahala tapi nggak mendidik bagaimana cara mendudukkan praktek hati dan pikirannya. Allah menginginkan hati dan pikiranmu hanya untuk Allah. Alam hati dan pikiran harus lillahi ta'ala. Fa'budillaha mukhliso. Harus tidak ada apapun, terselip apapun selain Allah. Oke, harus tidak ada tauhid. Ini syarat mutlak, teman-teman. Urusan pahala diimani sajalah. Karena pahala itu buah, bukan tujuan. Tujuannya Allah. Kalau sudah sampai Allah, Allah ngasih buah, namanya buah pahala. Tapi hati pikiranmu jangan lihat pahalanya dong. Yang dilihat yang punya pahala. Yang diadep, yang dituju, itu loh yang punya pahala. Ya Allah itu sendiri dalam praktikum di hati dan pikiran seperti itu, Aris. Paham? Ya, insya Allah. Ini nggak pinter nanti, wah ini Ustadz sesat, pahala nggak mau. Ini lebih nggak pinter lagi nanti begitu. Orang kalau nggak pinter susah. Bukan gitu maksudnya. Diimani, dikunci rapat-rapat di hatimu dan pikiranmu. Hati pikiranmu totalitas menjadi pelaku la ilaha illallah. Itu loh maksudnya. Biar hatimu cepat ngerti siapa Tuhanmu itu. Nggak di mulut doang. Biar ruhmu, jiwamu cepat mengerti siapa Tuhanku itu. Udah paham ya, Baris ya? Insya Allah. Ya, yang lain, satu lagi yang lain. Di luar penanya tadi. Di luar penanya tadi. Ya, kalau tidak ada kita masuk ke materi, Mas Udo. Teman-teman saya peringatkan, teman-teman kalau ngaji sama siapapun, guru siapapun, ustadz siapapun, syekh siapapun, mursyid siapapun, harus duduk hati dan pikiran dengan penuh kesucian, ketulusan. Oke? Harus ikhlas. Oke? Jangan suudzon. Oke? Utamakan husnudzon. Oke? Karena kita belajar ilmu hati, masa mau ngotorin hati kita. Paham ya? Harus husnudzon, jangan suudzon. Ya. Karena suudzon berarti sudah ngotorin diri kita sendiri. Bisa dimengerti? Oke, itu apa rambu-rambu dari saya untuk saya sendiri dan teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjutin kajian yang lalu ya. Masih pada hakikat praktek tauhid. Hakikat praktek tauhid
ya, praktek tauhid hakikatnya ini yang berikutnya teman-teman adalah juga merupakan praktek kematian. Loh kok bisa Ustadz? Praktek tauhid itu praktek kematian. Nah, coba kita baca di sini. Apa sih sebetulnya kematian ini? Coba lurusnya hati dan pikiran secara total untuk kembali pada Allah dalam keadaan jiwa yang ridho total dan tidak menghadap pada selain Allah. Jadi siapapun yang benar-benar laku tauhid teman-teman, Masya Allah. Dia oleh Allah sejatinya sudah diajarin mati duluan sebelum mati. Oke, diajarin apa tadi? Diajarin apa tadi? Mati duluan sebelum mati. Lu kok bisa Ustadz? Ya bisa dong, gimana nggak bisa? Coba. Ini pelaku tauhid. Ini sodakoh ke orang, ke masjid, ke yatim, ke fakir miskin. Hatinya ngomong, ini hakikatnya Engkau ya Allah. Hatinya ngomong. Hatinya merasa. Hatinya menyadari. Semua perbuatan baik ini hakikatnya sejatinya iya, kemurahan Allah, rahmatnya Allah, fadlnya Allah, nikmatnya Allah, kebaikannya Allah pada dirinya. Diri kehambaan melihat Allahnya dan dirinya sendiri tidak dilihat. Berarti kalau mendudukkan hati dan pikiran begitu, hati dan pikirannya ketemu dimensi Allahnya apa tidak lewat rasa dan sadar? Ketemu toh? Ketemu. Dan hati pikiran nggak ketemu dirinya sendiri yang nggak ketemu, pahala surga yang nggak ketemu, apapun nggak ketemu. Yang ada hanya ketemu Allah total. Artinya hati, rasa, pikiran, kesadaran sudah terbiasa dan membiasakan praktek ngadep lurus ketemu Allah. Kembali ke Allah. Pulang menuju Allah. Teman-teman, praktek kematian nanti sejatinya seperti ini. Mati akan enak sekali. Ini yang ngajarin Quran dan hadis. Kala mati, pikiran dan hati, rasa dan kesadaran menyatu, nerima ridho bener kembali ke Allah dan sudah nggak dikerecokin apapun selain Allah. Anak, istri, suami, jabatan, apapun sudah tidak bisa masuk ke alam hati dan pikirannya. Karena hati dan pikirannya sudah biasa lurus ke Allah. Bahkan dirinya sendiri aja nggak dilihat. Praktek tauhid yang total seperti ini teman-teman. Kala itu menjadi kumulasi dari satu aktivitas masuk ke aktivitas lain. Laku tauhid, laku tauhid, laku tauhid. Maka orang itu sudah biasa mati sejatinya. Sudah biasa praktek melepaskan diri kehambaan dengan segala atributnya. Biasa praktek melepaskan ego diri dengan segala atribut dan yang terkait. Jadi hati sudah biasa lurus tek Allah. Anak sudah nggak ada kalau udah tek Allah, nggak ada urusan istri, suami. Hutang aja lupa kok ya. Oke, lurus ke Allah. Inilah sejatinya teman-teman praktek pulang kampung. Praktek mati itu nanti seperti itu. Mengerti? Yang bisa begini hanya ahli tauhid. Maka kematian tinggal menyatukan rasa dan pikiran kesadaran. Siap pulang ya Allah. Sudah, rohnya jalan.
Oke. Tapi akan ada yang ganggu kalau anak atau istri atau suami nggak ridho. Itu mesti ngerewelin itu. Sedikit banyak punya pengaruh. Maka tidak dibenarkan oleh agama kita ada orang ninggal anaknya, istrinya, suaminya, siapanya nggak ridho, nggak usah. Udah waktunya mati direlakan. Waktunya mati ya ditahan-tahan. Ngapain begitu-gitu? Siapa yang ngajarin begitu? Bikin susah jalannya roh, melepas dari badan kasar menuju kepada alam barzakh. Ini rahasia ruhiyah. Yang benar, orangnya sendiri harus total fokus ke Allah. Monggo ya Allah, siap pulang ya Allah. Siap melanjutkan perjalanan ya Allah. Dan itu sudah biasa dia lakukan. Oke? Anak istrinya, suami, keluarga harus dengan serta-merta ridho. Ya Allah, silahkan ya Allah. Ini milikmu. Dan engkau mengambilnya ya Allah. Mangga ya Allah. Oke? Nah, disitulah. Maka sejatinya praktek tauhid, laku tauhid secara hakikat sebetulnya sejatinya latihan mati. Gitu teman-teman. Oh iya ya, iya memang mati itu begitu. Hakikatnya mati itu hanya ya penyatuan rasa dan kesadaran secara total siap pulang ke Allah. Siap melanjutkan perjalanan tanpa dikerecokin oleh bayang-bayang, angan-angan, rasa-rasa apapun selain Allah. Lah yang bikin ruwet nanti di sini setan. Bagi yang belum pelaku tauhid yang mapan, setan ganggu di sini. Masuk ke akal, ke hati. Dipalingkan bagaimana biar angan-angan, bayang-bayang akal melihat anaknya, istrinya, jabatannya. Sehingga akal nggak fokus ke Allah, tapi dikecoh masuk ke zona pikiran anak, istri, suami, duit, dan seterusnya. Tanah dan seterusnya, mobil, rumah dan seterusnya. Udah, ini taruhannya taruhan tidak main-main teman-teman. Nah, kalau selama hidupnya tidak laku tauhid yang beneran, kan pikirannya kotor tah. Nah, kalau pikiran kotor akan menjadi kesempatan terakhir setan menghabisin orang ini. Biar tidak sampai kepada Allah, biar tersumbat. Maka dikerecokin dengan hal-hal yang menyangkut dirinya apapun, atas nama apapun. Hati juga demikian. Dimasukkan ke alam kembang-kembang ini, itu. Mestinya set ke Allah, tapi dibawa keluar terus oleh setan. Nah, ini taruhannya. Kalau nanti faktanya, jiwanya, lirak-lirik terus sesuatu di luar Allah, entah anak, entah istri, entah suami, entah jabatan, entah ilmu, entah yayasan, entah lembaga pendidikan, entah apa, saat dia melirik sesuatu di luar Allah dan dipaksa dicabut oleh Allah, berarti dia mati dalam keadaan keluar dari Allah. Hati dan pikirannya mati tidak sedang dalam fokus hudur khusyuk menuju kepada Allah. Tapi menengok sesuatu di luar Allah. Dan saat menengok hati dan pikirannya nengok sesuatu di luar Allah, Allah seret cabut, habis dia. Itu namanya mati yang su'ul khotimah. Mati yang mungkin kelihatannya sholat, mungkin. Kelihatannya sudah jalanin rukun Islam, mungkin. Rukun iman, mungkin. Tapi kalau dalam puncak kematiannya saat mati, hati pikirannya nengok sesuatu keluar dari Allah, itu mah berarti matinya tidak dalam mati ketundukan kepada Allah, teman-teman. Kalau tidak tunduk pada Allah, berarti bukan mati dalam keadaan berserah diri pada Allah. Kalau mati nggak berserah diri pada Allah, berarti matinya tidak dalam keadaan Islam. Kalau tidak dalam keadaan Islam, berarti nggak tunduk, berarti nggak patuh, nggak menyerahkan diri pada Allah.
namanya mati yang su'ul khotimah. Ini yang diwanti-wanti oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awas loh ya. Sungguh kamu jangan sampai mati kecuali matimu dalam keadaan patuh, tunduk kepada aku, khudur kepada aku, lurus kepada aku. Jangan terkecoh oleh hartamu, oleh anakmu, oleh suamimu, oleh istrimu, oleh hartamu, oleh jabatanmu. Jangan sampai terkecoh itu semua. Harus lurus, siap menerima panggilanku. Hatimu lurus, akalmu lurus, nerima kembali ke Allah. Siap ya Allah, tanpa terkecoki oleh hal-hal di luar Allah, jebret mati. Itulah namanya mati dalam keadaan Islam. Hati pikirannya dalam keadaan menyerah total pada Allah. Oke, menghadap total pada Allah. Menuju total pada Allah. Ini makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi mati husnul khatimah atau su'ul khatimah itu nggak bisa dilihat secara fisik. Itu urusan hati, urusan jiwa. Walaupun secara fenomena kadang bisa dilihat, tapi secara hakikat gaib sifatnya. Yang tahu hanya Allah hakikinya. Gitu loh teman-teman ya. Bisa dimengerti ini semuanya. Jadi beruntung teman-teman yang belajar tauhidnya benar, laku tauhidnya benar, ya udah berarti kala diri praktek tauhid, saat itu praktek kematian. Nah kalau praktek tauhidnya semakin sempurna, 24 jam menjadi kumulasi yang tinggi, ya udah berarti udah latihan mati terus dong berarti. Karena sudah biasa selalu menuju kepada Allah. Biasa tunduk dan patuh kepada Allah. Biasa berserah diri kepada Allah. Biasa lurus kepada Allah. Biasa bertemu dengan Allah. Dengan totalitas zahir dan batinnya. Terutama dengan jiwanya. Nah ini makna hakikat praktek tauhid adalah juga praktek kematian. Oke, paham ya insya Allah teman-teman? Paham ini? Duh Ustadz berarti penting sekali. Nggak usah nanya lagi deh urusan pentingnya. Iya, jadi kematian kita sangat dipengaruhi oleh hakikat praktek real dari tauhid kita itu sendiri. Oke, bisa dimengerti? Jawabannya di situ. Nah, lihat dirinya sendiri-sendiri bisa. Lihat dirinya sendiri-sendiri bisa. Ya, oke ya. Ya, dah. Itu tentang praktek kematian menjadi hakikat dari laku tauhid yang kesekian. Ya, dah. Nah, ayatnya teman-teman udah tahu toh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya toh? Udah hafal semuanya dari TK aja udah hafal ini. Inna sesungguhnya kami ya Allah. Lillahi milikmu ya Allah. Tolong difahami ayat ini teman-teman. Jangan gede di omongan doang. Inna lillahi sesungguhnya kami ya Allah. Lillah milikmu ya Allah. Kita ini loh miliknya Allah. Semua apa yang ada pada diri kita. Sistem, pergerakan. Itu semua hakikatnya milik Allah. Maka dalam Quran bilang inna solati solatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillah milikmu ya Allah, milik jenengan ya Allah. Lah, kenapa kalau sudah ikrar innalillahi sesungguhnya kita ini milik Allah kok ada rasa ini ilmuku, ini fahamku, ini cantikku, ini gantengku, ini nasabku, ini apa itu? Hah? Ini jabatanku. Ayo. Kenapa muncul seperti itu? Itulah namanya nafsu yang berkolaborasi dengan setan. Mestinya nggak ada aku yang kamu sandarkan, yang kita sandarkan pada diri kita. Karena kita sudah ikrar setia pada Allah. Innalillah, sesungguhnya kami total 100% ya Allah, luar dalam milikmu ya Allah. Lillah, milik jenengan ya Allah.
Sudah toh, ikrarnya sudah jelas toh. Tapi kenapa egomu kemudian ngomong? Nih, sholatmu. Nih, sodakohmu. Jadi Allahnya kamu hilangin, kamu sandarkan pada klaim dirimu sendiri. Padahal ngomongnya innalillahi. Kenapa hatimu, pikiranmu tidak ngomong lewat rasamu dan kesadaranmu? Ini Allah, ini Allah, ini Allah, ini af'alnya Allah, ini perbuatannya Allah, dan seterusnya. Ini milik Allah, ini milik Allah. Seharusnya kan begitu toh ngomongnya hati dan pikiran. Tapi faktanya tidak. Hati pikiranmu ngomongnya masih aku, akunya makhluk, akunya hamba. Kalau seperti itu mah innalillahinya masih ngomong kosong. Oke. Ngomong kosong. Tahu ngomong kosong ya? Ya, innalillahinya ngomong kosong. Oke? Ya, kalau innalillahi yang benar sudah semua hati pikiran nyandarnya ke Allah. Oke, tawakalnya ke Allah. Merasa dia total menjalankan kodok takdirnya Allah. Iradah kudrohnya Allah. Dia jalankan kehidupan 24 jam. Dia sadar kalau dia sedang dalam menjalankan perputaran cerita yang hakikatnya dibuat oleh Allah. Dia duduk pada rasa sadar itu. Sehingga hidupnya dipenuhi kesadaran dan rasa di atas pondasi inna lillahi. Bukan ngomong tapi fakta laku yang tembus sampai kedalaman hati dan kedalaman pikiran. Inna lillahi. Jadi sodakoh nggak ngerasa aku sodakoh. Karena ngerasanya ini Allah. Hakikatnya Allah. Oke. Ngopenin anak nggak ngerasa aku ibu ngopenin anak. Gede banget masih kepalanya. Aku orang tua ayah ngopenin anak. Gede banget kepalanya masih. Segede gunung kepalanya. Kapan hatimu sujud pada Allah. Ini lillah. Ini milik Allah. Hatimu, dirimu, silam di samudranya. Tauhidnya Allah. Ini Allah. Ini milik Allah. Dan seterusnya. Jadi dirimu latihan mati terus di situ. Oke? Tidak ada satupun yang oleh hati dan pikiranmu kamu klaim atas nama dirimu. Karena dirimu sudah paham makna tauhid. Makanya nggak mau ngeklaim. Tidak mau menyandarkan pada ego pribadi kehambaan, balik disandarkan pada innalillah. Ini perbuatan Allah. Ini milik Allah. Ini af'alnya Allah. Dah hatimu dan pikiranmu duduk di situ. Berarti hati dan pikiranmu rak ketemu Allah terus dah. Semua perbuatanmu masuk dan bernilai zona spiritual. Semua perbuatan baik kita masuk pada zona spiritual, ruhiyah, metafisik. Nah, dah. Itu innalillah. Wa inna ilaihi. Kalau semuanya milik Allah, wa inna ilaihi dan kami ilaihi rajiun. Pulang kepada Allah. Lah pulang kepada Allah berarti mati tah. Ya toh. Nah, bagaimana sebelum mati beneran pisahnya roh dari jasad, tapi semua atribut yang ada pada dirimu yang diberikan oleh Allah sudah nggak kamu klaim, tapi sudah dikembalikan kepada yang punya. Dan hakikinya yang punya ya Allah. Sebelum mati semua sudah disandarkan, dikembalikan kepada pemiliknya sejati, yaitu Tuhan kita. Lah begitu mati ya sudah enak. Karena sudah tidak ada barang yang nempel di ego kita. Tidak ada hal yang nempel, yang kita tempelkan pada diri kita lewat keaku-akuan kita. Sudah semua sudah dikembalikan kepada Allah. Innalillah. Wa inna ilaihi rajiun. Sebelum mati sudah komitmen dengan laku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati, ya mati tinggal enaknya dong. Yang ribet kalau sebelum mati belum mampu mengamalkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelum mati belum mampu praktek tauhid dengan baik.
Begitu mati ya babak belur bener lah. Mau mati itu urusan jiwa kok. Pergerakan gaib diri kok. Hubungannya dengan Allah kok. Bukan urusan badan kasar ini, bukan. Nah, begitu tauhidnya belum mapan, belum benar, mati. Menurut orang sih enak. Menurut orang. Tapi yang merasakan kan jiwanya yang gaib. Pahit getirnya kematian itu. Nah, kalau dia sudah mengamalkan tauhid, berarti sebelum mati insya Allah sudah masuk laku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu mati beneran, ya insya Allah sudah nggak ada masalah. Emang udah biasa mati kok setiap hari kok dengan laku tauhid itu mati sebetulnya. Melepaskan ego diri total dengan segala atributnya dan dikembalikan kepada yang punya, yaitu Allah. Ya selesai, itulah kematian hakikinya. Dah. Itu makna laku tauhid, termasuk hakikinya adalah praktek kematian. Ya, ayatnya teman-teman udah hafal semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah, oke. Berikutnya Mas Ulum. Nah, ini ya, kunci ini ya. Nah, laku tauhid juga teman-teman, hakikatnya laku tauhid itu hakikatnya menjadi kunci surga. Oke, menjadi kunci surga. Loh kok bisa Ustadz? Ya, Rasul sudah bilang begitu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Udah tahu semua loh, ini hadisnya panjang. Tapi di akhir hadis Rasul bilang miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya masuk surga mah kata Rasul yaitu la ilaha illallah. Kuncinya surga ini aja teman-teman. Tapi nggak ngomong doang. Nggak sekedar ngomong la ilaha illallah. Itu baru pembuka, itu starting teman-teman. Syahadat untuk masuk Islam itu baru starting, muqaddimah, prolog. Tapi yang terpenting setelah itu lakumu harus laku la ilaha illallah. Berarti laku tauhid lagi dah. Jadi kunci surga ya sejatinya laku diri kita. Oke. Praktek kita, amaliyah kita, amal kita yang duduk pada implementasi tauhid itu sendiri. Saat kita laku tauhid, saat itulah mendapat poin di dunianya. Ya dapat surga, di akhiratnya ya dapat surga. Gitu loh teman-teman. Maksudnya seperti itu. Maka ayatnya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah di dunia itu maksudnya surga dunia. Nih pada salah paham nih. Dunia dikatakan surga, umumnya orang kan oh surga dunia, duit banyak, istri cantik, suami ganteng, bisnis sukses itu surga dunia. Bukan itu yang dimaksud. Yang duitnya banyak, hati pikirannya gelap kayak mendung, hitam kelam juga banyak. Oke, yang istrinya cantik, hidupnya tambah ngenes juga banyak. Paham nggak? Tahu ngenes nggak nih? Ya, suaminya ganteng lebah nyakitin hatinya istrinya terus juga tidak sedikit. Berarti yang tampilan-tampilan secara dohir excellent belum tentu secara ruhiyah di hatimu dan pikiranmu mengenjoykan dalam pengertian yang hakiki. Nah, itu bukan fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah itu yang dimaksud oleh Allah bukan itu. Fid dunya hasanah itu yang dimaksud adalah spiritual, ruhiyah. Mapannya hati kita dan pikiran kita. Mapannya jiwa kita, hubungannya dengan diri dan Allah. Kalau sudah mapan, efek laku tauhidnya, itulah namanya buahnya fid dunya hasanah.
Enak di dunia, maksudnya surga dunia. Sakit dia ridho. Ya Allah, siap menerima ujianmu ya Allah. Hamba ridho, sabar, tabah ya Allah. Enggak ngeluh. Begitu sehat, suwun ya Allah. Engkau sudah memberi kesehatan ya Allah. Suwun ya Allah. Begitu sehat, syukur. Begitu sukses luar biasa. Nggak ada sombong, nggak ada bangga, nggak ada riak. Ya Allah, suwun ya Allah. Engkau sudah memberi kesuksesan pada hambamu ini ya Allah. Setelah sukses berapa hari, minggu, bulan, tahun kemudian dibuat bangkrut sebangkrut-bangkrutnya oleh Allah. Ya Allah, hamba ridho ya Allah. Engkau telah menguji hamba dengan seperti ini. Setelah berapa waktu yang lalu engkau memberi kesuksesan ya Allah. Hamba ngerti, faham ini semua pergerakanmu ya Allah. Siap menerima ya Allah. Enggak ngeluh, nggak ngomel, nggak protes, duduknya ridho, legowo. Semua hal yang berlawanan di hatinya sudah jadi enak. Kala seperti itu, itulah dirimu sudah mendapat fid dunya hasanah. Enak terus. Enak terus lah berarti surga tah. Gitu loh teman-teman. Iya, oleh Allah dikasih mobil BMW, syukur suwun ya Allah. Nggak pernah jelekin yang di bawahnya. Juga nggak pernah ngerasa sombong, bangga, dan ria. Satu saat BMW oleh Allah diganti mobil tahun 80-an. Karena usahanya benar-benar redup ya Allah. Hamba ridho dengan keadaan ini ya Allah. Saya biasa bawa BMW Rolls Royce. Sekarang mobil tahun 80-an saya pakai. Siap menerima keputusanmu ya Allah. Ridho. Enak toh? Semuanya jadi enak. Ridho, syukur. Ridho, syukur. Ridho, syukur. Ridho, syukur. Inilah yang dimaksud fid dunya hasanah. Efek laku tauhidnya oleh Allah di hati dan pikirannya, zahir batinnya diberi rasa surgawi. Dia megang kunci surga, teman-teman. Kalau megang kunci surga, ceklik dibuka, fakta hati pikiran mendapatkan rasa surgawi. Rasa surga itu enak terus. Rasa surga itu nggak ada ngeluh. Rasa surga itu senang terus. Kenapa? Karena hati plus maupun minus selalu melihat Allah. Selalu ketemu Allah. Selalu bersama Allah. Oke. Nah, yang bikin enak Allahnya. Bukan physically barangnya. Bukan. Yang bikin enak hadirnya hatimu, pikiranmu ke yang punya duit. Ke yang punya harta. Ke yang punya jabatan, ke yang punya kecantikan, ke yang punya ketampanan, dan yang punya semua di alam semesta ini. Itulah Tuhan kita. Itu fid dunya hasanah. Megang kunci surga dunia. Loh, kalau dunianya megang kunci surga ini, ya nanti yang masuk surga di akhirat setelah mati, ya yang di dunianya ini menerima surga dunia ini. Nggak paham-paham nih teman-teman. Kalau di dunianya suka ngeluh, suka ngomel, dapat yang enak nggak pernah syukur, dapat yang nggak enak nggak pernah ridho, mau masuk surga, bagaimana? Wong kuncinya nggak pernah kepegang. Kan akhirat itu fotokopi kita saat di dunia. Gambaran laku tauhid kita hubungannya dengan diri dan Allah. Kalau di dunianya berantakan, ya di akhiratnya berantakan. Gitu loh teman-teman. Bisa dimengerti? Nah,
Maka siapa yang nanti di akhirat akan sukses sudah kelihatan. Yang di dunianya sudah memegang kunci fit dunya hasanah. Dan ini pasti pelaku tauhid, nggak mungkin tidak, nggak mungkin tidak. Pelaku tauhid pasti dijamin mutu. Bukan orang yang profesor, pinter, dokter, bukan pinter bukan ukuran, pinter bukan ukuran. Semakin pinter gede kepala itu lebih banyak. Semakin pinter ngomong doang, wah itu sangat banyak. Oke, semakin pinter tambah sombong, ria, itu sangat banyak. Maka Fir'aun dijadikan sampling karena Fir'aun itu pinter, ganteng, kaya, semua serba excellent. Tapi dengan sebab itu orang biasanya biasa. Pasti akan kebanyakan melalaikan Allah dengan kelebihan-kelebihannya. Allah udah ngerti memang begitu, potongan umumnya orang akan seperti itu. Nah, tauhid itu untuk mengenolkan diri lagi. Laku tauhid itu mengenolkan diri dan mengembalikan apa? Semua atribut yang ada pada diri dan yang terkait pada diri dikembalikan kepada yang memberi. Nah, saat itu dia akan mendapat miftah, kunci surga. Nah, kunci surga di dunia langsung dirasakan langsung. Namanya fid dunya hasanah. Nah, nanti kalau di dunianya dapat kunci surga, ya pasti di akhirat insya Allah dapat lah. Yang dapat kunci surga di akhirat, yang di dunianya dapat kuncinya. Maka kalau di dunianya hasanah, di akhiratnya hasanah. Gitu lah. Hasanahnya akhirat maksudnya ya surga itu. Nah, paham. Oke, bisa dimengerti. Nah kalau di dunianya dikit-dikit, nggak pernah syukur, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit protes, mau masuk surga bagaimana? Kuncinya tambah diabaikan semua, kuncinya dibuang semua. Ayo. Kuncinya tidak diambil, tidak diimplementasikan. Tambah diabaikan. Nah, awas, hati-hati teman-teman. Maka dalam konteks ini Allah keras sekali dalam Al-Quran. Nah, coba teman-teman perhatikan ayat ini. Allah bilang begini. Mangkana fi hadhil a'ma, kata Allah. Barang siapa yang saat di dunia ini hatinya, pikirannya, a'ma, buta dari Allah. Berarti bukan pelaku tauhid sejati sehingga hati dan pikirannya tidak mampu mengenalin Allah dalam dirinya dan di alam semesta ini. Mangkana fi hadhil a'ma, kata Allah. Kalau di dunianya buta, berarti nggak megang kunci toh, nggak megang kunci tauhid toh, nggak megang kunci surga toh, nggak megang kunci surga di dunia dan di akhirat toh, karena tidak menjadi pelaku tauhid. Walaupun mungkin ngakunya Islam, iman, itu ngaku-ngakunya doang tah. Ini yang dibicarakan Allah fakta ini, fakta laku. Mangkana fi hadhil a'ma. Siapa yang di dunia ini buta dari Allah, fahuwa fil akhirati a'ma. Nanti di akhirat buta, tetap buta. Oke. Wa adallus sabila, kata Allah. Bahkan di akhirat butanya dari Allah jauh lebih parah dari saat di dunianya. Cermati ayat ini. Cermati ayat ini. Maksudnya begini, yang di dunianya belum menjadi pelaku tauhid yang benar sehingga masuk sampai kepada Allah sehingga Allah mengenalkan dirinya kepada hamba yang dikehendakinya ini dengan laku tauhid tadi, belum masuk ke zona ini. Berarti saat di dunia belum kenal Allah keburu mati. Karena di dunianya belum kenal Allah, keburu mati, kata Allah. Nanti di akhirat dia tetap akan buta dari aku. Walaupun dia masuk alam barzah. Walaupun dia mungkin masuk alam 1000 alam apapun umpamanya. Tetap dia nggak akan kenal aku, kata Allah. Fahuwa fil akhirati a'ma, kata Al-Quran. Wa adallus sabila. Bahkan lebih parah keadaan.
Ini hati-hati nih teman-teman. Ini pentingnya ilmu tuh di sini teman-teman. Itu pentingnya ilmu tauhid. Kalau teman-teman nggak diajarin begini, bapak belur juga nanti. Maunya enaknya doang. Ya ilmunya dulu. Ilmunya dulu dipelajarin dulu. Oke, biar dia percayanya mantap, yakinnya mantap, lakunya semakin mantap. Tuh, itu Allah sampai setegas itu. Mangkana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Yang saat di dunianya nggak kenal aku, kata Allah, buta dari aku, padahal aku dalam dirimu sendiri, aku meliputi semua makhlukku, tapi kamu tidak mengerti, tidak bisa menemui aku di situ, maka setelah mati pun kamu akan buta dari aku. Bahkan lebih parah tingkat butamu. Ini urusan hati. Yang buta adalah hati, jiwa. Oke, bukan mata zahir. Mata zahir sih bisa melihat. Nah, dah, gitu teman-teman. Nah, ini efek para pelaku tauhid itu sehebat ini teman-teman. Nah, karena itu mudah-mudahan kita oleh Allah diperkenankan oleh Allah, diberi kefahaman ilmunya sehingga pondasi tauhidnya bagus, lakunya mapan, dan diberi keistiqomahan oleh Allah. Allahumma amin. Nah, mungkin malam ini dulu aja deh ya teman-teman, jangan panjang-panjang deh. Jam berapa Mas Udo? 21. Oh, udah jam ini juga ya. Nah, ini saja, silahkan teman-teman tanyakan, kembangkan. Kembangkan. Oh ya, kita mau puasa ini ya. Karena puasa maunya libur atau dipindah hari. Pindah jam, Pak Yai. Kalau pindah jam, saya hanya ada waktu di hari Jumat, habis asar langsung pengajiannya sampai jam 5. Pokoknya 1,5 jam. Habis asar, asalnya jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3. Hari Jumat masih kerja gitu. Masih kerja. Terus maunya hari apa? Sabtu Ahad full saya. Atau saya tak ngalah deh, berarti Sabtu Ahad tuh saya pagi sampai maghrib saya nggak istirahat, ya nggak apa-apa lah, demi apa umat ya, nggak apa-apa ya, pagi jadwal terus, karena mustaqili semua jadwal diletakkan di Sabtu Ahad karena malam kan tarweh toh. Nah, berarti nanti hari Sabtu Ahad pagi sampai sore saya nggak istirahat, nggak apa-apa ya, doain kuat aja ya. Berarti kalau ini banyak yang kerja ya, kalau banyak yang kerja mau nggak mau ya harus di Sabtu atau Ahad. Sabtu Ahad, maunya Sabtunya apa Ahadnya, tapi habis asar berarti jam inilah, atau 1 jam cukup lah, nggak usah lama-lama ya, karena puasa 1 jam, jadi 3:30, intinya habis asar lah, 4:30 sampai 4:30. Di 4:30 ibu-ibu biar siap-siap buka dan seterusnya. Cukup insya Allah ya. Oke, berarti kita sepakat hari apa? Sabtu apa Ahad jam 3:30 ya? Ya. Sabtu atau Ahad? Ahad ya. Terserah aja Ustadz, yang enaknya gimana buat Ustadz. Soalnya banyak yang kerja ya. Nanti kalau kita paksain hari Jumat, ada yang korban karena faktor kerja, nanti kita kasihan. Ya oke lah, Ahad aja. Ahad habis asar, 1 jam belajar, jelang buka, 4:30 selesai, habis itu siap-siap buka puasa ya. Oke, silakan teman-teman, ada pertanyaan dulu, masih ada waktu dikit untuk penajaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan videonya nggak bisa ditampilin? Ini mau tanya seputar laku tauhid. Setelah beberapa lama mengikuti kajian ini, ada pengalaman spiritual melalui mimpi terkait hubungan dengan Allah. Menurut Kiai, mimpi-mimpi seperti itu bagaimana? Apakah itu bagian dari petunjuk Allah atau hanya sekedar mimpi biasa gitu? Mimpinya mimpi ketemu apa dulu ini ya? Misalkan mimpi ketemu para sahabat Rasulullah, terus
Jangan misalkan kalau konsultasi begini harus jujur Oh, iya, ngomong iya. apa adanya. Ya, Karena ya, isyarahnya Allah kan harus ditangkap sesuai fakta. ya Kalau gini. konsultasi spiritual nggak boleh direka-reka, teman-teman ya. Jadi Ngimpi ketemu aneh. kucing ya ngomong aja ngimpi ketemu kucing gitu. Siap-siap nih. Ngimpi ketemu apa ngomong aja, nggak usah. Ini bukan rahasia. Kita ini satu kelas ini satu sehati sepikiran satu tujuan sama-sama mencari ridha Allah agar mendapat bimbingan Allah untuk sampai kepada Allah. Jadi nggak perlu ada yang ditutup-tutupin, bahkan buka-bukaan aja ya. Oke, maka silakan. Baik. Jadi Anda pernah bermimpi berada di tengah gurun pasir. Di tengah gurun pasir itu tiba-tiba dalam langkah tiba-tiba ada kerumunan orang. Kerumunan orang itu adalah orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang sedang seperti menyambut Rasulullah. Tala al-badru alaina. Al-badru alaina. Rame. Setelah itu mereka berlari-larian ke suatu titik. Nah, di dalam titik itu mereka semakin berselawat semakin kencang dan mereka bilang ada Rasulullah, ada Rasulullah, ada Rasulullah. Nah, tapi Ani sendiri tidak merasakan, Ani sendiri tidak bisa melihatnya, tapi merasakan gitu, Ustaz. Ngerasakan wanginya, terus kenyamanan hati. Tapi Ani sendiri tidak bisa melihat itu, Ustaz. Tidak bisa melihat wujud dari Rasulullah SAW. Oke, bagus ya. Oke, begini, mimpi itu nanti kalau dijelaskan panjang, teman-teman ya. Mimpi itu kalau dijelaskan panjang banget. Tapi sekilas mimpinya Naim ini mimpi yang cukup bagus lah ya. Cukup bagus, dapat isarah yang bagus. Dia tidak melihat Rasul secara langsung, tapi lewat suara yang Tola al-Badru tadi, kemudian dia diberi rasa kesadaran kayak apa ada Rasul, itu tanda bagus. Artinya mudah-mudahan pengajian ini menjadi sebab Naim mendapat semakin kedekatan dengan Rasulullah, semakin dekat dengan Allah. Itu yang terpenting pesannya. Bahasa sederhananya Naim, belajar tauhid terus. Paham? Ya. Insyaallah. Oke, yang lain kita persilahkan. Ya Ustaz, Amalia Ustaz. Ya, silakan. Apakah dalam tahapan proses menuju tauhid yang mapan ini kita perlu mempelajari Al-Quran kan Ustaz ya, kalau misalnya Al-Quran itu kan diturunkan untuk umat Islam agar supaya dapat petunjuk tentang Rasulnya, tentang kan untuk memahami Al-Quran itu tidak semudah yang kita ini ya pelajari gitu kan, perlu banyak metode banyak ilmu yang kita pelajari. Dari bahasa Arab juga kan ada mantik, balaghahnya, bayannya gitu Ustaz ya. Nah, apakah bisa kita memahami Allah itu tanpa memahami kitab kita sendiri gitu Ustaz? Memahami apa tadi? Memahami Allah tanpa membaca Al-Quran itu sendiri, sedangkan kan Al-Quran itu ditunjukkan kepada kita agar memudahkan kehidupan kita di dunia gitu. Dan bukan seperempat nih ya, bagian besar di dalam Al-Quran itu kan kisah-kisah para nabi ya Ustaz ya, yang untuk menjadi tauladan untuk kita hidup di dunia. Nah, kebanyakan kita itu kadang mengenal Allah langsung gitu tanpa menyelesaikan permasalahan kita di dunia sebagai hamba dulu gitu Ustaz ya. Banyak kan manusia yang punya masalah dengan keluarga gitu, dengan muamalahnya di luar, dengan bisnisnya, tapi jadi mengambil jalan pintas gitu, seolah-olah langsung soleh aja gitu, langsung ke Allah aja gitu, tanpa membenahi tugas dia sebagai makhluk sosialnya, sebagai misalnya fungsi di rumah tangga gitu. Nah gitu. Jadi pertanyaannya dua. Yang pertama, apakah bisa langsung tanpa mempelajari Al-Quran gitu ya, seperti langsung memasuki kelas seperti ini Ustadz ya. Yang kedua, yaitu tadi bagaimana jika jalan pintas gitu langsung tanpa membenahi ini. Oke ya, sudah. Pertanyaan bagus sekali. Satu pertanyaan, apakah menuju Allah kita nggak perlu belajar Quran? Lah, sekarang pertanyaan saya, lah yang tiap hari kita pelajari apa bukan Quran?
Al-Quran, Ustaz. Lah, ya itu jawabannya. Tapi kan ini mah langsung penjelasan dari Ustaz langsung gitu ya. Jadi kita ngerti. Terus maunya apa? Jadi kalau kayak misalnya kan kita sholat ada domir misalnya kalau itu mah belajar bahasa namanya syariat, namanya fikih. Nah, teman-teman dari kecil kan sudah itu ya. Di sini tidak belajar fikih syariat, kan udah dianggap pinter-pinter toh ya. Kalau masuk ke bahasa, masuk ke mustaqili aja teman-teman ya. Masuk di mustaqili, di sini langsung belajar ayat-ayat yang berkaitan khusus tentang tauhid dan lakunya. Teman-teman mau masuk fokus ke spesialisasi Quran, butuh waktu yang lama, tahun-tahunan, teman-teman ya. S1-nya 4 tahun, S2-nya berapa tahun, S3-nya berapa tahun, ya. Oke. Nggak harus begitu juga. Dalam konteks tauhid berarti kita mengarungi ayat tauhid. Itu sudah cukup. Gitu ya, Bu Amalia ya. Teman-teman kan ngikuti dari, mohon maaf, kita kajiannya kan sudah kesana kemari. Apa yang kita sampaikan yaitu isi dari Quran, intisari dari Quran. Bukan kan setiap kajian kita tampilkan ayat-ayatnya, yaitu namanya Quran. Ya, teman-teman nyari sendiri juga sampai babak belur belum tentu bisa. Ya toh? Ada. Yang kedua, tentang ada orang-orang sampai ke Allah, satu sisi mengabaikan sifatnya sosial ini dan seterusnya. Ya, mandangnya jangan terlalu sinis juga. Dalam hidup ini memang macam-macam teman-teman, ya. Oke, kita setujulah normalnya masyarakat iya, sosial iya, syariat iya, ini standar lah, siapapun tahu. Ya toh, tapi kadang dalam perjalanan orang itu hidup ini nggak semudah yang kita ceritakan dan yang kita omongkan. Sekarang teman-teman saya tanya, Nabi Ibrahim, ya toh, kemudian baru nikah karena lama nggak punya anak. Setelah nikah punya anak bayi. Kemudian istri pertama ditinggal di Palestina. Istri muda dengan bayinya dibawa ke Mekah harus menghadapi terik matahari yang sangat panas di padang pasir. Ini kalau dilihat secara sosial, etis apa tidak? Tidak. Nah itu jawabannya. Fakta hidup di lapangan nggak kayak apa yang kita mau. Karena yang mau Allah, Allah maunya begitu. Orang ngomong apa biarlah, dunia ngomong monggo nggak masalah. Masing-masing orang punya cerita sendiri-sendiri. Kalau orang kan mikirnya semuanya harus tunduk pada akal mutah. Ya apa enggak? Ya, Ustaz. Nah kayak begitu aja. Hidup bertetangga aja deh. Sono diomong ini. Karena ngukurnya omongan kita, orang itu harus sama dengan kita. Ini yang salah. Mengerti? Setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing. Jangan pernah jadi Tuhan kita ini. Fahamilah, setiap orang oleh Allah dibuat ceritanya masing-masing, episodenya masing-masing. Bisa dimengerti? Kita harus arif di situ. Walaupun standar syariat ya begini-begini ya, syariat memang begitu. Syariat, cerai itu nggak baik menurut syariat, ini hadisnya begini. Itu teori syariat Begitu keluarga sendiri benturan, mau nggak cerai apa? Kalau nggak ketemu nggak cerai. Berarti cerai harus kalau memang itu menjadi hal yang terbaik untuk berpisah, menjadi lebih baik dengan kehidupan warna lain. Ngerti nggak? Jadi memahami syariat nggak boleh kolot, nggak bisa kolot. Syariat itu hanya guidance umum untuk konteks relevansinya masing-masing untuk siapa dalam konteksnya masing-masing. Nggak bisa kita jas semua. Begitu cerai nggak baik semua. Siapa bilang? Tidak begitu cara melihat agama. Oke, daripada hidup serumah nggak rukun kayak neraka terus. Untuk apa hidup serumah? Ya toh?
Ditahan-tahan tambah kayak neraka nggak beneran, neraka beneran. Ya udah cerai lebih bagus, lebih afdal. Bila perlu wajib cerai. Walaupun hadisnya cerai adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Biar itu tatanan etika syariat. Nah, kita harus arif, nggak boleh begitu melihat orang. Oke, biarlah setiap orang kan tahu dengan dirinya masing-masing tuh. Kita nggak usah ngukur orang dengan diri kita. Bahkan ngukur suami dengan diri kita aja udah nggak boleh. Istri ngukur suami dengan dirinya, suami ngukur istrinya dengan diri suami. Emang jadi Tuhan kali suaminya? Istrinya jadi Tuhan kali? Kenapa harus begitu sikapnya? Nah, ini yang kadang bikin ruwet kita dalam kehidupan di masyarakat dan beragama. Oke, hati-hati Bu Amalia Ahmad ya. Ya, oke, itu saran saya. Jadilah orang yang selalu dengan penglihatan tauhid, husnudzon, dan bisa membaca semua hakikatnya, juga cerita-cerita dari Allah. Silahkan memberi nasihat, memberi arahan, tidak ada masalah. Tapi sifatnya sebatas mengingatkan. Dan tidak boleh merasa saya lebih baik dari kamu, saya lebih suci daripada kamu. Enggak boleh. Emang kita ini siapa? Ya Ustaz, kadang gitu. Paham ya? Ya Ustaz, saya juga punya pengalaman pribadi. Jadi pernah sampai titik paling bawah gitu ya, paling ngedrop gitu. Karena memang Allah itu langsung menunjukkan kepada saya itu bahwa kamu itu nol gitu, kamu itu nggak ada apa-apanya, kamu itu mau jadi apa gitu. Semakin kamu ingin menunjukkan diri kamu yang terbaik, semakin kamu itu terlihat sangat tidak ada apa-apanya gitu. Iya, nah, itu pengalaman yang bagus. Itu pengalaman yang bagus. Iya, di situ saya jadi ada keinginan juga Ustaz, di sekitar saya itu, di keluarga saya khususnya gitu ya, orang-orang terdekat itu banyak yang mengalami kerusakan mental gitu Ustaz ya. Mental, emosi. Nah, sehingga karena itu saya punya keinginan untuk mengajak mereka untuk supaya mengalami apa yang saya alami gitu Ustaz. Benar. Nah, bagus. Nah, tapi yang dari Ustadz barusan gitu, saya dapat masukan jangan menilai kapasitas orang itu tidak sama dengan kita gitu. Mereka menjalani masing-masing. Nah, itu juga saya agak lega gitu. Jadi saya tidak harus pusing-pusing. Biarlah Allah yang membimbingnya. Saya hanya mengarahkan. Nah, kemarin saya sangat pusing dan sangat empati sekali masuk ke dalam jiwa mereka itu. Kenapa? Benar. Gitu. Oke, begini Bu Amelia dan teman-teman. Nabi Nuh ketika dia berdakwah dihadapkan oleh Allah, diuji dengan anaknya dan istrinya. Anaknya Kan'an mau beriman apa tidak? Tidak. Seorang nabi yang mendakwahkan tauhid ke sana kemari, anaknya sendiri tidak mau. Ini problem besar enggak? Besar sekali. Iya, besar sekali. Bahkan istrinya sendiri enggak mau. Problem besar. Apa? Allah pengen menguji Nuh dengan anaknya dan istrinya. Tapi Nabi Nuh sadar, tugasku hanya mengingatkan, mendoakan. Toh nanti penentunya Allah sendiri. Begitu banjir sudah terjadi, Kan'an naik di pucuk gunung, dan pucuk gunung ini sudah mau tertutup air. Nabi Nuh mendekati, ya bunayya irkam ma'aya, kata Al-Quran. Hei sayang, ayolah naik ke kapalnya ayahmu ini. Kata anaknya, sorry, saya tidak. Kata Allah, sudah, dia bukan bagian dari golonganmu. Ya, ini tugas dakwah. Walaupun anak, kadang kita nih, istri, suami diuji dengan anak, diuji dengan istri, diuji dengan suami. Tapi tauhidmu harus terus jalan, jangan dipengaruhi oleh siapapun. Istri jangan pernah dipengaruhi suami, urusan tauhid.
Suami jangan pernah kena terkecoh oleh istri urusan tauhid. Itu urusan spiritualmu. Itu urusan surga nerakamu sendiri. Mengingatkan monggo. Ngajak monggo. Itu namanya dakwah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tapi juga nggak boleh ego dengan dakwah kita. Oke? Karena penentu hidayah bukan diri kita. Penentunya Allah. Jadi walaupun anak istri suami menjadi bahan ujian Allah pun, kita tetap harus baik dengan mereka. Walaupun jalannya mungkin berbeda. Itulah yang dilakukan Allah pada Nabi Nuh dengan ujian anak dan istrinya. Itulah yang dilakukan oleh Allah pada Nabi Ibrahim dengan ujian bapaknya. Itulah yang dilakukan Allah pada Nabi Lut dengan ujian istri tercintanya. Itulah yang dilakukan pada Nabi kita dengan keluarga-keluarga dekatnya tidak beriman. Pamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Oke. Dan beberapa pamannya yang lain. Oke? Nah, sehingga teman-teman nggak perlu, mohon maaf, jangan terlalu ego, nggak usah begitu-begituan. Tugas kita hanya ngingetin, mau alhamdulillah, nggak mau alhamdulillah. Yang terpenting teman-teman, oleh Allah sudah dibimbing dan terus menuju pada Allah. Oke. Itu yang terpenting, dirimu sendiri yang terpenting. Orang lain tugasnya hanya kita ini ngingetin doang, ngajak. Mau ya alhamdulillah, nggak mau alhamdulillah. Berarti Allah belum nolong. Kapan? Ya urusan Allah, itu bukan urusan kita. Oke, karena penggerak hati adalah Allah. Yang buka nutup hati itu Allah, bukan kita. Oke, itu Bu Amalia Ahmad. Ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran. Ada satu lagi, kita persilahkan. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya Ustaz. Mangga, silakan. Assalamualaikum. Saya baru bergabung malam ini. Pertanyaannya adalah, perlukah kita bertarikoh, bermursyid, dan berbaiat? Itu saja Ustaz. Oke, ya benar-benar pertanyaannya. Perlu kita bertarikoh, bermursyid, dan berbaiat? Sebetulnya kalau dijawab perlu ya sangat perlu. Oke. Kalau saya termasuk, mohon maaf nih, dalam perjalanan spiritual saya, teman-teman, saya lama di pesantren ya, sampai umur 27 tahun ya dulu. Kemudian saya di Mesir 7 tahunan. Saya banyak mengamati thariqah-thariqah di Indonesia dan di Mesir dan seterusnya dengan segala intriknya. Saya juga alhamdulillah masuk beberapa thariqah. Tapi saya alhamdulillah merasa dibuka itu bukan dari ya banyaklah perjalanan spiritual saya, ketemu orang tertentu, guru tertentu, alhamdulillah cepat dibuka oleh Allah. Nah, ya itu semua jalan orang beda-beda, nggak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Pertanyaannya, apakah thariqah itu harus begini? Ini untuk menjalankan ini panjang lebar sebetulnya, teman-teman nih loh, kalau kita ini hanya duduk di syariat doang, belajar fikih, sholat yang benar begini, rukun ini, itu haruslah, itu untuk, bukannya dari kecil kita udah begitu terus lah, pelajaran syariat fikih itu. Tapi kalau teman-teman berhenti di situ terus, ngerasanya benar, tapi sebetulnya masih ibarat ilmu itu baru tingkat dasar, gitu loh teman-teman. Ngerti? Baru tingkat dasar. Maka harus masuk ke tingkat pembersihan hati yang lebih dalam, batin yang lebih dalam. Nah, itu perlu namanya thariqah. Thariqah itu intinya gini, teman-teman, saya kasih tahu. Dalam thariqah itu intinya adalah ngajarin teman-teman berzikir dengan zikir tertentu sehingga teman-teman dibuat apa? Punya kebiasaan dosis waktu tertentu hudurnya ke Allah relatif lebih banyak. Begitu. Oke, lebih banyak. Nah, tanpa disadari, yang saya rasa nih, tanpa disadari, namanya zikir, namanya pagi sekian puluh menit, namanya 20 menit, atau setengah jam, atau setengah jam. Kemudian nanti sore atau malam begitu juga. Loh, saya nyadar, loh, berarti sehari semalam saya
dilatih oleh Allah zikir 1 jam kali 2 hari, 3 hari, bulan, minggu, tahun. Nah, ini ternyata proses ini menjadi pembiasaan, ini ternyata proses pembersihan hati. Gitu ya teman-teman. Oke, tapi itu masih proses. Syariat, thariqat itu proses. Oke? Syariat, thariqat itu proses. Nah, syariatnya oke, thariqatnya oke, harus bisa menembus ke hakikat. Saya belum akan bicara panjang lebar, teman-teman. Anda akan paham nanti, susah nih. Ya, masuk ke hakikat. Kalau sudah masuk ke hakikat, harus nembus ke satu langkah lagi. Namanya makrifat. Kalau sudah makrifat, berarti syariat, thariqat, hakikatnya sudah sampai tujuan. Ketemu Allah itu nanti ya di kemakrifatan itu. Gitu loh teman-teman, ceritanya tuh seperti itu. Jadi syariat, thariqat, hakikat, makrifat itu bukan tingkatan, tapi paket keadaan praktek spiritual. Oke, paket dalam setiap laku atau amal perbuatan baik. Bagaimana biar gini selalu ketemu Allah. Bagaimana nyapunya ketemu Allah, makannya ketemu Allah, mandinya ketemu Allah. Gitu loh teman-teman. Kerjanya ketemu Allah. Semua bagaimana biar hati pikiranmu ketemu Allah. Di samping itu nanti, di samping itu berarti ketemu Allah, namanya tauhid lah. Namanya tauhid. Di samping itu nanti dalam thariqah itu ada bertingkat-tingkat. Tingkat dasar begini, tingkat ini begini. Nah, kalau tingkat tinggi begini. Nah, untuk jebol ke tingkat hakikat dan kemakrifatan itu biasanya harus sudah masuk ke tingkat menengah dan atas. Sekarang belum bisa diterangi. Nah, itu tadi yang ditanya oleh Pak Nugro Margono tadi, biar sampai ke rasa yang, nah itu tadi, rasa yang puncak itulah sejatinya kemakrifatan. Nah, ini kalau nggak tahu ilmunya, nggak akan bisa, kita nggak akan bisa. Sampai mati jungkir balik juga nggak bisa. Apa-apa kalau ngerti ilmunya nggak bisa lah teman-teman. Kalau ngerti ilmunya nggak istiqomah aja nggak bisa kok. Jadi perlu ilmu, ini harga mati. Ilmu itu harga mati. Karena menjadi pondasi. Yang kedua laku, implementasi. Laku tauhidnya sama laku zikir khususnya yang disebut thariqah tadi. Baru dengan istiqomah titik tertentu jebol ke zona hakikat dan makrifat. Ini nanti ada pelajarannya sendiri, ke depan ada. Sekarang belum disampaikan. Nah, kalau teman-teman hanya belajar fikih doang, tiap hari sholat, zakat, puasa, haji, umroh begitu, tapi ilmu hatinya nggak belajar, kebanyakan kandas. Kandas di dimensi zahir. Udah begitu ngerasa paling benar, paling sunnah. Begitu aja paling nanti. Suka bid'ain orang, suka ngarom-ngaromin orang, paling begitu aja nanti. Ya Allah, ini mau berebut surga atau mau jelek-jelekin orang sih ya beragama ini. Nah, dah seperti itu potongannya. Nah, yang bagus ketika kita praktek ibadah itu harus mengimplementasikan syariat yang benar, syariat yang masuk ke dalam namanya thariqat, syariat yang menjadi kendaraan masuk ke relung hati yang benar, dari relung hati masuk ke sir, masuk ke sir namanya hakikat. Kalau sudah masuk ke sir, di sana ada pertemuan antara sang diri gaib dengan diri hidup yang sejati, itulah dia Tuhan kita. Begitu nanti ceritanya, teman-teman. Nah, teman-teman, tentunya berarti thariqat harus Ustaz. Kalau nggak thariqat nampaknya susah, menurut saya loh ya. Dan ketepatan saya termasuk orang yang dalam sejarahnya sejarah thariqat. Maksudnya ilmu ya dipelajarin semuanya, thariqat alhamdulillah ya sedikit banyak ya mengalami ikut gitu. Dan terus diamalin begitu. Bifadlillah dengan rahmat Allah dalam perjalanan itu, ya alhamdulillah benar. Begitu. Dan memang harus berbaiat ya Ustaz. Kalau baiat dan tidak itu, thariqah itu kan beda-beda. Dan teman-teman jangan mengartikan baiat itu diartikan negatif. Nanti ada juga yang pikirannya kotor, baiat itu negatif. Baiat itu sebetulnya dibuat biar teman-teman tidak ceroboh, jadi murid yang ceroboh.
Gurunya perintah apa? Baca ini ya 10 kali mamanya. Teman-teman bacanya 2 kali. Berarti murid yang bandel dong, murid yang ceroboh dong. Iya. Suruh 10 kali kok baca 2 kali. Nah, baiat itu maksudnya biar ada komitmen dari murid untuk taat pada guru. Dan nggak mungkin guru merintah kepada yang jahat. Nggak ada. Preman aja merintah yang jahat jarang-jarang kok. Oke, apalagi mursyid yang menuju kepada Allah. Ya, kalau tohada itu kasus mungkin 1.000.000 lah itu. Ustadz, Ya, saya pernah ikut Tariqah Saziliyah, Ustadz. Kemudian saya memang diberi bacaan. Tapi sebelum memulai bacaan itu saya harus kayak semacam tawasul gitu, Ustadz. Jadi urutan tawasulnya itu ada yang mbah ini, mbah itu, benar. Terus baru sampai ke Rasulullah. Nah, karena saya takutnya menyimpang, jadi saya tinggalkan gitu. Sebenarnya emang gitu ya, Ustadz? Benih, nggak apa-apa. Makanya apa-apa kalau nggak tahu ilmunya itu nanya, teman-teman. Iya, Ustadz. Iya, oke. Pertanyaan saya, Thariqah Sadiliyah yang Ibu ikuti, Ibu mendapatkan dasar-dasar ilmu tauhidnya apa tidak? Itu dapat amalan doang, pulang dibaca begitu. Ada kajian kitab Al-Hikamnya, Ustadz. Oh ya, bagus. Berarti ada pendukung ilmunya. Ya, oke, bagus berarti ya. Ikutin terus biar Ibu paham. Oke, nah, ikuti hikam itu. Hikam itu kitab lumayan kelas tinggi, ya. Oke. Nah, itu oke. Sekarang Ibu ragu konteks tawasul. Tawasul itu kan sebetulnya kirim Fatihah kepada para guru sampai pada Nabi. Mengirimkan hadiah bacaan Fatihah kepada para sang guru. Tawasul namanya dalam konteks ini. Ini kalau dibawa ke zona syariat ada beberapa pendapat. Ada yang pendapat, oh tidak sampai ngirim pahala, doa bacaan Quran, atau ini nggak sampai. Itu namanya pendapat fikih. Itu mah biasa-biasa, nggak usah dibuat serem. Nah, Bu Eta ngikuti pendapat yang mana? Yang nggak boleh, ya nggak usah tawasul, baca aja zikirnya. Oke. Oh, gitu. Enak-enakan aja, hatinya enak di mana. Tapi jangan sampai nggak sampai kepada Allah hanya urusan fikih apaan? Fikih itu pendapat kok. Karena saya takut nggak kenal mbah-mbah itu, Ustadz. Loh, nggak kenal mbah-mbah ya. Tapi teman-teman begini loh, mbah-mbah itu maksudnya. Dalam dunia ilmu itu, Bu Eta dapat ilmu dari siapa? A. Gurunya Bu Eta A dapat ilmu dari siapa? B. Gurunya Bu Eta A tadi dapat ilmu, B dapat ilmu dari siapa? C sampai Z. Etika ahli ilmu, walaupun guru sampai Nabi semua didoakan. Coba pakai hati, pakai rasa. Bu Eta murid ke 1000, tapi Bu Eta mendoakan gurunya yang jumlahnya 1000 sampai Nabi. Kira-kira sikap itu baik apa enggak? Paham, Ustaz, paham. Nah, begitu loh. Yang enggak baik kalau Bu Eta mencaci guru-gurunya. Iya, Ustaz. Doain aja kok rewel toh ya. Tawasul itu doain. Tapi ada yang enggak setuju dalam fikih. Tidak sampai bacaan doa berupa Quran kepada orang yang mati enggak sampai. Tapi ini pendapat fikih, pendapat kepala. Menurut imam yang lain, oh boleh. Pendapat ini sah, kuat, enggak ada masalah. Maka tinggal di hati teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti, oh ini boleh, ya silakan tawasul. Nggak harus sama kok antara yang satu dengan yang lain. Bu Eta mungkin sebagai istri, oh saya nggak tawasul, nggak srek. Ya monggo nggak masalah. Mungkin nggak sreknya karena kebodohan. Ya. Mungkin nggak sreknya karena belum tahu. Betul. Mungkin nggak sreknya karena sok pinter, kan macam-macam orang. Ya, Ustaz. Ya. Nah, makanya kalau nggak ngerti, nanya. Yang repot udah nggak ngerti.
nggak nanya, sok belagu lah, itu yang ribet begitu. 2 kali Fir'aun namanya. Ya, oke, tawasul. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Itu namanya fikih. Kayak kunut gitu aja lah. Oh ini boleh, oh ini nggak boleh. Teman-teman ikut yang boleh apa yang tidak. Kalau ikut yang boleh ya kunut, kalau enggak ya nggak usah kunut. Tapi yang nggak boleh jelekin orang, menghina orang. Atas nama hanya hukum masalah fikih, kunut atau nggak kunut jadi berantem. Itu namanya nggak pinter. Paham? Kalau soal tawasul tidak tawasul, terserah sikap Bu Eta bagaimana. Bisa dimengerti. Dan Bu Eta nggak harus sama dengan saya. Saya punya sikap ilmu sendiri, pandangan sendiri. Enaknya hatinya bagaimana, gitu loh. Paham? Tapi yang penting sama-sama sampai kepada Allah, tidak terkecoki, tersandung, terganjal, hanya urus-urusan teknis kecil begitu. Ya, Ustaz. Paham ya? Syukron, Ustaz. Ya, sudah legowo sekarang? Ya. Tapi Sazilia bagus ya, Ustaz. Kenapa? Sazilia boleh diikuti. Loh, semua torikot secara umum adalah torikot yang nggak bagus. Secara umum bagus. Wong zikir kok. Ya, Ustaz. Ya, oke. Mengerti ya? Ya, ada Ustaz. torikot yang ngajari nyuri, ngajari merampok. Enggak. Semua torikot itu intinya ngajarin aneka bacaan bagaimana hatimu sampai ke Allah. Tapi ada klasifikasi yang muktabaroh, yang terkenal. Ini. Enggak ada masalah. Tapi yang penting Bu Eta tahu ilmu pondasinya. Kalau nggak tahu ilmu pondasinya agak ruwet urusannya. Semua apa-apa nggak tahu ilmunya ruwet. Ya, Ustaz. Ya. Ya, itu saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, nanti kita ketemu hari Ahad yang akan datang. Jam habis asar langsung ya. Habis asar sampai 4:30 kita belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.